Satu hari sekelompok tikus rapat paripurna tikus untuk mengantisipasi bahaya kucing. Bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita? Akhirnya ada yang mengusulkan begini, bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng, supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran dan kita bisa lari menyelamatkan diri. Wah, cerdas loh. Setuju semua. Setuju. Bagus. Nah, oke. Waktu pembicaraan dilanjutkan, tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing? Rapat bubar. Setuju, akur. Iya. Waktu bekerja selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama anak-anak saya, para santri, remaja, pemuda, hidup ini persaingan. Bapakmu tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT nak, kau camat. Bapakmu tukang tambal ban, kau harus punya pabrik ban. Anak saya pertama dulu, saya titip mondok di Tebu Ireng. Tahun pertama pulang saya kontrol, sini kau, apa hasilmu setahun di pesantren? Dia sodorkan saya sebuah piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran, ini anak di rumah jarang ngomong, kok bisa jadi juara pidato? Saya tanya, kamu bisa pidato, apa yang dipidatoin? Dia bilang, kan kaset ayah dihafalin begitu. Ya saya ketawa juga, waktu itu dia masih anak-anak. Baiklah, tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, kau ini salah. Kalau aku ayahmu di matamu, menurutmu hebat, mestinya kau 10, 100, 1000 kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat, karena tantanganmu akan lebih berat dari tantangan yang aku hadapi sekarang. Kalau kau sama dengan aku, kau ditinggalkan zaman karena kau tidak mampu menjawab tantangan zamanmu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, persaingan tajam, tantangan makin berat. Oleh karena itu diperlukan semangat yang dicontohkan Nabi. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Asal jangan seperti saya tadi ngobrol sama teman-teman, sekarang ini di negara kita banyak politisi miskin negarawan. Pejabat-pejabat kadang-kadang kalau ngelihat rakyat tuh komentarnya nggak berpihak kepada rakyat. Saya ingat waktu Mentawai dihantam gempa, Nias hancur, infrastruktur hancur, rumah rakyat luluh lantak. Ketua DPR Pak Marzuki Ali bilang, bagaimana itu rakyat? Ya itu resikonya punya rumah di pinggir laut. Waduh, ini bukan komentar pemimpin, rakyat lagi susah kok dibilang kayak gitu. Saya prihatin dengan ucapan kayak gitu. Waktu cabai 100.000, di sini berapa sekarang? Sama ya. Waktu cabai mahal, ada pejabat bilang, rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya. Ini kan nggak solutif dan nggak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal, apa rakyat suruh bertelur gitu. Ini kan nggak cerdas dan nggak solutif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi tadi sudah saya bilang di awal, kita ini bangsa yang ditempa oleh kesulitan. Mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini. Tegar, tahan uji, tahan banting, dan seterusnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini dengan apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini Zainuddin ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Benar. Saya berapa Pak? Saya tahu. Sedekah saya berapa saya tahu. Dosa saya berapa banyak? Saya tahu. Lalu saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini nggak nyambung ini.
Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, nggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada dua, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. Dua itu, Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Endaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga, kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab, bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat 3 perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis qudsi ini. Allah mau marah ndak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah nggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa lupa sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah tuh. Saya tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya, Bu. Kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, sibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci bersih, belum ternoda. Wa bahaiman rudda. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan, kambing mudah cari rumput, alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana nggak mau nambah? Kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00:05 ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari, Pak. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu.